Hikayat Saijan dan Ikan Todak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isnaya Syamani, absen 13, kelas 10 MIPA 4. Pada video kali ini, saya akan menceritakan kembali hikayat Saijan dan Ikan Todak. Langsung aja ke ceritanya. Singkat cerita, pada zaman dahulu, ada seorang Datu Sakti Mandraguna yang sedang bertapa. Ia bernama Datu Mabrur. Ia bertapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Tujuan dari pertapannya itu adalah memohon kepada Sang Pencipta agar diberikannya sebuah pulau, yang mana jika dikabulkan, pulau itu akan dijadikannya sebagai tempat bermukim bagi anak cucunya dan keturunannya kelak. Di malam hari, ada kalanya tubuh Datu Mabrur seakan membeku. Cuaca dingin, angin, hujan, embun, dan kabut menyelimuti tubuhnya. Di siang hari, terik matahari membakar tubuhnya yang kurus dan kering, dan hanya dilapisi oleh sehelai kain. Ia tidak pernah makan, kecuali meminum air hujan dan embun yang turun. Di hari terakhir pertapaannya, ketika laut tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul dari permukaan laut dan terbang lalu menyerangnya. Tanpa beringus dari tempat duduk dan membuka mata, Datu Mabrur langsung menepis serangan itu. Akhirnya, ikan itu terpelanting dan jatuh kembali ke air. Demikian berulang-ulang. Sementara itu, di sekeliling karang, ribuan ikan mengepung, memperlihatkan giginya yang panjang dan tajam, seakan prajurit yang siap menyerang. Pada serangan terakhir, akhirnya ikan itu terpelanting dan jatuh persis saat Datu Mabrur membuka matanya. "Hai ikan, apa maksudmu mengganggu semadiku? Ikan apa kamu?" "Aku ikan Todak, raja ikan yang menguasai perairan ini. Semadimu membuat lautan bergelora. Aku terusik dan aku memutuskan untuk menyerangmu." "Tapi kamu sungguh sakti, Datu Mabrur. Aku takluk," ucapnya megap-megap. Matanya berkedip-kedip menahan sakit. Ia terjepit di selah karang yang tajam. "Jadi itu rakyatmu?" ucap Datu Mabrur sambil menunjuk ribuan ikan yang mengelilingi karang. "Ya, Datu," sahut Raja Ikan Todak. Di hari terakhir pertapaannya, Datu Mabrur belum melihat tanda-tanda bahwa permohonannya itu dikabulkan. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah birunya lautan, luasnya samudra, dan cakrawala. Datu Mabrur kemudian menolong Raja Ikan Todak dan membantu menyembuhkan lukanya. Pada saat ditawari istana bawah laut yang terbuat dari emas dan permata, dilayani oleh ikan duyung dan gurita, Datu Mabrur menolaknya. Kepada Raja Ikan Todak, Datu Mabrur menyampaikan maksud tujuan pertapannya itu. Betapa terkejutnya Datu Mabrur ketika Raja Ikan Todak menyanggupi keinginannya itu. "Aku takkan berdusta, ini sumpah raja," ucap Raja Ikan Todak. Dengan lembut dan penuh kasih sayang, akhirnya Datu Mabrur mengangkat dan mengembalikan Raja Ikan Todak kembali ke air. "Saijan!" seru Raja Ikan Todak. "Saijan?" sahut Datu Mabrur. Sebelum tengah malam, sebelum batas waktu pertapaannya berakhir, Datu Mabrur dikejutkan oleh suara gemuruh dari dasar laut. Ternyata di bawah permukaan air, ribuan ikan mendorong dan memunculkan daratan baru dari dasar laut. Sambil mendorong, mereka serempak berteriak, "Saijan, Saijan, Saijan!" Datu Mabrur tercengang di atas karang pertapaannya. Raja Ikan Todak telah memenuhi sumpahnya.
Ia senang dan gembira. Dengan memanjatkan puji dan syukur, akhirnya Datu Mabur menamakannya Pulau Halimun. Alkisah, Pulau Halimun disebut sebagai Pulau Laut karena pulau tersebut muncul dari dasar laut dan dikelilingi oleh laut. Sebagai hikmahnya, kata Saijan dan ikan todak dijadikan sebagai slogan dan lambang pemerintah Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan.